pemirsa, kita sampai pada penghujung acara. Di sesi ketiga ini saya memberikan waktu sepenuhnya pada kedua narasumber saya, Prof. Suci dan Prof. Bi, untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin tadi belum sempat disampaikan pada sesi pertama dan kedua. Dimulai dari Prof. Suci dulu, monggo. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan pesan moral kepada generasi muda, khususnya generasi milenial ini yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa generasi milenial ini tadi ada pandangan yang agak berbeda ya, tentang tradisi kearifan lokal. Nah, dalam kaitannya ini saya ingin mengingatkan bahwa era globalisasi ini kan era di mana dunia ini seperti tanpa batas, sehingga kita tidak mungkin menghentikan pengaruh budaya dari luar. Begitu juga budaya-budaya kita untuk dikenal keluar. Nah, ini kita harus hati-hati, karena kalau kita tidak pandai-pandai menguri-uri budaya kita, maka akan tergeruslah dengan pengaruh-pengaruh budaya luar. Jadi contohnya sekarang banyak milenial itu yang ada yang ditindih dan sebagainya itu, ya, di macam-macam lah itu ya, tampilan-tampilan yang seperti itu. Padahal tradisi budaya dan kearifan lokal kita itu mengajarkan nilai-nilai yang luar biasa luhur. Nah, oleh karena itu saya berpesan supaya pandai-pandai menguri-uri budaya kita supaya tidak diklaim orang lain ya, itu termasuk itu. Terus kemudian juga hal-hal yang tersembunyi di balik apa ya, kearifan budaya, tradisi budaya dan kearifan lokal ini perlu digali terus. Nah, seperti contoh kita bisa mencontoh misalnya Jepang itu luar biasa, negara maju, teknologinya maju, tetapi tetap tradisinya dipegang teguh. Masih ada budaya minum teh, budaya menggunakan pakaian tradisional pada saat-saat tertentu di sekolah, kemudian diajarkan kearifan-kearifan seperti itu. Nah, ini sebetulnya yang menjadi tanggung jawab kita semua. Bagaimana ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan anak-anak muda sekarang. Jalur yang paling gampang kita tembus adalah jalur pendidikan. Nah, itu mulai dari segmen yang anak-anak sampai dewasa, itu di situ ada semuanya. Nah, pendidikan ini paling tidak sekarang dengan adanya ini mulai menengok, dengan adanya etnoscience ini, mari kita kembali untuk mengurus budaya kita supaya bisa diterapkan dalam kehidupan mereka dan tetap kita maju. Kalau istilahnya think globally, act locally. Nah, itu sebuah aduan yang sangat bagus. Jadi kita berpikir global tapi tetap actionnya kita lokal berdasarkan kearifan budaya, tradisi budaya kita, kearifan lokal kita ya, sehingga jati diri bangsa kita itu tetap terjaga sebagai bangsa Indonesia. Jangan sampai nanti ke depan itu ini orang mana, ini orang Indonesia atau orang mana ya, kok tampilannya semacam ini. Jadi itu yang kita khawatirkan, dan sekarang sudah mulai ada fenomena-fenomena seperti ini ya. Kalau misalnya Pak Titus jalan-jalan ke luar negeri ketemu orang Indonesia, tampilannya kok berbeda jauh. Ini orang mana ya. Nah, seperti itu saya kira nanti bisa ditambahkan oleh Pak. Iya, ini juga saya tertarik tadi, think globally, act locally. Nah, Prof. Bi, monggo silakan. Ya, memang begitu Mas Titus, memang kita berpikirnya harus global, tapi kita berbasis pada lokal, karena justru tempat pijakan kita adalah di lokal itu sendiri. Termasuk misalnya untuk seni tradisi, seperti saya contohkan tadi ya, ada bentuk-bentuk pencak silat, sholat dan sebagainya tadi ya. Saya kira itu perlu digunakan kepada generasi muda, terutama generasi milenial ini ya, supaya nanti ada kesinambungan sistem nilai yang berkayu dari generasi tua ke generasi muda, ada pewarisan. Memang ada beberapa metode yang bisa disampaikan. Contoh misalnya sekarang ini bisa melalui media sosial. Saya kira anak-anak muda lebih cepat, sehingga konten tentang budaya
termasuk dalam kesenian itu nilai-nilainya, simbolismenya bisa ditransformasikan melalui suatu misalnya video-video yang diunggah ya di YouTube dan sebagainya saya kira. Tapi juga bisa misalnya pihak-pihak sanggar yang memiliki suatu pembinaan, saya kira lebih bagus mereka secara basis mendasar itu melakukan pendampingan, pembinaan, karena di situ selain ada konteks interaksi ya, tapi juga ada konteks untuk penyuluhan dan pengembangan budaya. Dan juga di sekolah misalnya ada ekstrakurikuler, juga di sekolah itu misalnya ada muatan luka. Saya kira seni-seni ini bisa disisipkan sebagai bagian penting melalui transmisi pendidikan, di mana nilai-nilai, keterampilannya, sikap di situ bisa ditransmisikan melalui proses pendidikan. Baik pendidikan yang ada resmi di sekolah, termasuk ekstrakurikuler maupun pendidikan informal yang ada di masyarakat. Sehingga ini pemberdayaan masyarakat sebagai button atau bawah dan sekolah formal sebagai up, saya kira bagus. Dan pemerintah daerah setempat saya kira sangat bagus apabila memfasilitasi, diberi ruang yang luas, ekspresi dari sanggar, sekolah, ya, sehingga kemudian seni itu bisa subur di taman-taman yang ada di negeri, taman di sekolah, taman di sanggar, dan bahkan masyarakat juga dilibatkan berpartisipasi aktif untuk melakukan ya kegiatan bersama untuk pelestarian dan pengembangan ini. Misalnya pemerintah daerah perlu memberikan suatu ruang fasilitas untuk festival, sehingga sanggar-sanggar nanti akan berkembang diri, berkompetisi, dan ada suatu ruang yang nanti bisa mengumpulkan masyarakat untuk bisa mengapresiasi seni budaya yang sedang dikembangkan. Itu saya kira sangat menarik sekali karena justru di sana ada apresiasi, ada semacam integrasi, karena seni itu bisa mengumpulkan warga masyarakat yang berbeda kelas, berbeda agama, ya, berbeda sistem sosial ekonomi, dan seni sangat efektif untuk bisa menjadi perekat sosial. Dan disitulah letak bagaimana seni sebagai modal sosial, modal untuk bisa kerukunan, saya kira luar biasa. Dan sangat tepat apabila masyarakat pemerintah kota Medan ini, Pak Wali Kota ya, saya kira memang untuk menggali nilai-nilai seni budaya kita, dan nanti simbolismenya bisa diaplikasikan dalam konteks yang luas, misalnya untuk konteks pariwisata. Saya kira nanti ada suatu pelestarian nilai budayanya, tapi juga ada konteks nilai ekonominya, dan nanti juga ada konteks untuk popularitasnya, karena nanti akan dengan dunia luar. Dan sehingga justru yang penting sekarang ini masyarakat pengguna adalah di tempat Madiun nanti itu selain ada belanja kuliner, tapi yang berkesan sepanjang masa belanja budaya belanja budaya. Antara lain adalah kita menggali dan memunculkan kesenian tadi, kita jadikan sebagai identitas. Dan apabila itu nanti sudah menjadi bagian dari suatu kehidupan sehari-hari, seni dan budaya itu sebagai komoditas pariwisata, masyarakat akan terhidupi oleh pariwisata itu, kemudian masyarakat juga berkembang, pemerintah daerah dapat income, dan kemudian apresiasi melalui basis sekolah, melalui basis sanggar, melalui basis media sosial. Bahkan orang-orang benar di Medan karena ada perguruan tingginya itu, universitas pikir ya, bisa membuat tulisan, bisa melalui suatu media riset-riset, dan TV di sini bisa melalui media elektronik, bisa melalui tulisan media massa. Saya kira luar biasa, semua bergerak bersama-sama. Dan saya kira ini tanggung jawab kita bersama-sama. Tidak hanya tanggung jawab dari pemerintah, tidak hanya tanggung jawab dari pelakunya, tidak hanya tanggung jawab dari misalnya tokoh-tokohnya, tapi juga tanggung jawab dari pihak stakeholder seperti pengguna. Dan saya kira memang ini kewajiban kita bersama-sama, seperti filosofi tadi itu ya, untuk penduduk itu harus kompak, silang dan saling, take and give, sebagai sesuatu yang unity, yang nyawiji, yang turun yang tunggal, tidak bisa dipisahkan antara pemerintah daerah dengan warga masyarakat bersama-sama, ini buyung ya, saya kira itu. Tapi jadi saya teringat tadi Prof. Suci tadi mengatakan bahwa bagaimanapun juga etnis sains itu harus dikenalkan melalui pendidikan. Konkretnya bagaimana? Nanti sekaligus mungkin memberikan closing statement-nya, nanti bergantian dengan Prof. Ya, terima kasih Pak Pintus, pertanyaan bagus.
Jadi gini, ini yang mau saya sampaikan juga. Tadi Prof sudah menjelaskan tentang bagaimana menyisipkan antara seni tradisi budaya dan lokal dan kearifan lokal ini ke dalam aspek-aspek pendidikan. Nah konkretnya seperti misalnya ini, karena etnosains itu kaitannya erat dengan sains. Sains dalam hal ini kalau dalam pembelajaran di sekolah itu ada fisika, kimia, biologi, mungkin bumi antariksa dan sebagainya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Jadi misalnya begini, ketika guru akan menjelaskan tentang fermentasi, kenapa tidak menggunakan contoh brem? Kenapa contohnya justru yang susah dibayangkan, padahal ada contoh-contoh di depan mata yang bisa dan anak-anak itu sudah pernah merasakan, sudah pernah menemukan dan kalau contohnya terlalu di awang-awang makanya kita tidak paham karena terlalu abstrak. Jadi dibicarakan dalam kontekstual pembelajaran itu. Jadi ini mungkin sekaligus sebagai tambahan untuk konteks saya nanti bahwa aspek pendidikan itu sangat berperan ketika kita mengenalkan etnosains itu kepada kalangan masyarakat terutama di dunia sekolah. Yang kedua tadi contohnya misalnya Prof tadi pencaksilat, gerakan-gerakannya itu ternyata ada makna. Nah, sayangnya ketika diaplikasikan di dalam ekstrakurikuler anak-anak di sekolah, gurunya itu tidak menjelaskan apa makna gerakan itu. Saya tadi diperagakan komik, kalau tangannya satu begini, satunya menangkis, itu ada filosofi di dalamnya. Nah, ini tidak dijelaskan oleh guru, ya hanya guru itu bahwa ayo kita pencaksilat gerakannya urutannya seperti ini, selesai. Nah itu mungkin lebih ditingkatkan lagi, anak-anak itu diberi disisipkan nilai-nilainya seperti apa, nilai-nilai filosofinya bahwa dengan pencaksilat itu sebetulnya selaras dengan apa yang menjadi kepribadian orang mungkin ya Prof ya, yang tangkas, yang berjiwa kesatria dan seterusnya itu yang perlu ditanamkan. Jadi anak-anak tidak hanya pencak gerakannya seperti ini selesai, tapi dia tahu betul makna. Seperti kalau kita sholat, gerakan sholat itu apa, itu kan ada makna-maknanya itu. Nah ini ketika kita mengajarkan tadi tradisi budaya pencaksilat itu, guru itu setidaknya juga memberi penjelasan, terus kemudian dijadikan sumber-sumber belajar dan sebagainya. Seperti menjelaskan tentang korosi, proses korosi itu juga sudah lewat garis tadi. Kenapa tidak gitu ya? Nah jadi itu terus kemudian yang terakhir yang kita pesankan adalah itu tadi think globally and act locally. Itu yang sangat penting untuk kita supaya kita tetap berwawasan luas tapi memegang teguh kearifan budaya kita. Contoh Jepang tadi. Terima kasih Prof. Pemirsa, sebelum kita berakhir nanti Prof B juga akan memberikan closing statement, tapi saya ingatkan kembali bahwa Anda diharapkan tetap mengikuti acara-acara di Garda TV. Bisa Anda ikuti di channel YouTube di Garda Mata. Monggo Prof. Terima kasih Mas Titus. Jadi luar biasa ini ya. Saya sangat tertarik sekali dengan komitmen pemerintah Kota Madiun bahwa tumpuan pembangunan memang berbasis budaya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menggunakan aspek kebudayaan sebagai landasan bangunan yang kuat. Karena bagaimanapun segala suatu pikiran, pola perilaku, dan produk-produk kebudayaannya itu adalah merupakan satu kesatuan integrasi dari kekuatan warga bangsa masyarakatnya. Bangsa yang besar, bangsa yang selalu menghargai budaya. Kota yang kuat, kota yang selalu menghargai kebudayaannya. Kota yang selalu menggunakan kebudayaan yang di dalamnya ada unsur kesenian sebagai suatu basis untuk membangun secara humanis. Dan perlu juga kami sampaikan Mas Titus bahwa kita masyarakat sekarang ini tidak hanya untuk cerdas intelektual, tapi justru juga cerdas rasa. Karena di dalam seni dan budaya itulah merupakan pola rasa yang kuat. Kalau terjadi keseimbangan antara pola rasa, kemudian dan pola intelektual oleh nalar, saya kira seimbang harmoni. Ini persis dengan prinsip-prinsip kehidupan
sempurna bagi masyarakat Jawa. Seperti juga dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, beda itu satu, Bhinneka Tunggal Ika. Lambang bendera kita merah putih Tritunggal. Dan saya kira ini luar biasa sebagai masyarakat yang selalu memperhatikan kebudayaan. Saya sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan kebudayaan ini sebagai suatu aset komoditas yang bisa digali untuk membangun sebagai tumpuan masyarakat Madiun ke depan, sehingga teknologi pesat tapi nilai-nilai humanisme dan budaya seiring, sehingga Madiun itu nanti menjadi kota maju yang humanis. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof Suci. Pemirsa, ingat bahwa Prof Suci menyampaikan think globally, act locally, dan Prof B menyampaikan agar kita tetap selaras tadi. Kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Terima kasih dan salam budaya.